kayak lu nggak punya personalities. Karakter lu itu ditentukan oleh perusahaan, udah itu aja. Lu kalau ngelihat diri lu di cermin, lu bisa, gue ini siapa ya sebenarnya? Kayak lu di kantor tuh sebenarnya juga banyak orang yang secara tanda kutip ya, memang di brainwash juga gitu. Emang menyeramkan. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin tanggal 4 Februari tahun 2022, film spin-off dari Love for Sale yang berjudul Arini by Love Inc. akhirnya ini diluncurkan nih di layanan streaming bioskop online. Sebagai agent, kalian harus bisa menjadi siapa saja dan bertindak apa saja. Film ini sendiri dibintangi oleh Della Darsyan tentunya ya. Terus habis itu ada Kelly Tandiono, ada Marissa Anita, dan ada Faris Nahdi. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, saya dan teman saya Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Kita nih udah kedatangan tamu nih Mas Rido ya. Waduh, mantap. Sutradara dan sekaligus penulis naskahnya Bang Adrianto Sinaga. Apa kabar nih Bang? Baik ya. Nah, Bang, pada malam hari ini nih akan dibagi dua sesi nih. Sesi yang pertama mengenai produksinya, sesi kedua kita akan mengulik mengenai filmnya nih. Jadi istilahnya mengandung spoiler lah ya. Nah, ya apa-apa. Sekarang ini pertanyaan pertama nih Bang, boleh gak cerita awal mulanya gimana bisa terlibat di dalam proyek ini nih? Sebenarnya gue kan berapa tahun terakhir banyak kerja di Visinema ya. Desainer gue kan basic gue sebenarnya production design, walaupun udah ada beberapa film sebelumnya, 2 film. Terus sebenarnya ini kan Arini Love ini sebenarnya Love In ini sebenarnya cerita yang udah digodok Visinema dari lama. Jadi gue nggak tahu menahu sebenarnya awalnya. Terus kemudian ketika mereka memutuskan untuk memfilmkan ceritanya, gue ditawarin sama Angga waktu itu, Bang mau nggak bikin film Arini by Love In? Gue bilang nih apa nih? Ini spin-off-nya Love for Sale, tapi kita benar-benar mau bikin totally beda sama Love for Sale gitu. Oh, ya udah, terus ini ada beda nih. Oh, gue mau deh, gue bilang. Karena kalau gue tertarik waktu itu karena justru Angga bilang ini kita mau bikin beda banget. Terus ya udah akhirnya terlibat. Terus sebenarnya draft skenario-nya udah jadi ketika gue masuk. Jadi sebenarnya gue bukan penulis. Sebenarnya itu kan penulisnya itu sebenarnya Widi terus yang menulis skenario, tapi draft pertamanya itu sudah sempat ditulis sama skriptura, karena kalau di Visinema itu kan ada writers room-nya yang semua ide itu digodok di situ, baru kemudian habis itu dilepas ke siapapun yang akan memproduksi gitu. Jadi setelah dari skriptura terus kita develop, sebenarnya kemudian gue akhirnya terlibat penulisan di draft akhirnya aja sebenarnya. Tapi sebenarnya developernya gue terlibat, jadi dari awal draft yang mereka udah bikin sampai kemudian draft yang akan kita buat jadi film itu gue terlalu terlibat developmentnya bersama produsernya. Waktu itu juga produsernya Taufan sama Novi, termasuk sempat ngobrol juga kita dengan Della juga awal-awal kita sebelum kita finalize skenario yang terakhir yang akan jadi film gitu. Sebenarnya awal terlibatnya itu. Dan waktu itu si Angga bilang, tapi ini buat bioskop online Bang. Ya udah oke. Terus pas gue baca sinopsisnya, gue tertarik, kayaknya menarik juga nih pasti. Dan gue memang kepikiran, ya udah ini pasti akan bikinnya beda banget. Gitu. Sebenarnya di situ terlibatnya. Oh gitu. Oke, menarik. Berarti ini untuk konfirmasi aja. Soalnya kan kemarin waktu kita ngecek bioskop online, itu genrenya sempat drama sci-fi, terus tiba-tiba diganti drama psikologi. Jadi sebenarnya genre yang tepat untuk Arini ini apa? Gua aja nggak tahu. jadi penonton kalau mau jujur nih ya, gue juga bingung tuh kenapa orang-orang tiba-tiba bilang ini futuristik, psychological thriller atau segala macam. Gue ketika bikin film ini nggak ada kepikiran ini bakalan. Memang waktu draft awalnya, memang mereka ada sedikit ide futuristik dalam hal sebenarnya tentang memori aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak harus juga selalu kita hubungkan dengan futuristik gitu loh. Maksud gue, lu dihipnotize juga kan, kayak memorinya betul.
itu juga blank. Apa itu terus dibilang futuristik? Lu di halte tiba-tiba lu dihipnotis orang, terus apa tuh uang lu dikuras dari bank, itu kan sering kejadian ya. Apa itu dibilang futuristik? Nggak juga kan. Jadi makanya gue juga sebenarnya waktu gue ngerjain pun gue justru nggak mau keperangkap dalam konsep futuristiknya itu, walaupun pada akhirnya nggak tahu ya orang-orang kemudian melabel itu, ya udahlah ya namanya kan sebenarnya kalau bikin film, kalau gue mikirnya ya udah gue bikin, nanti terserah orang dia mau berantem genre-nya terserah mereka aja. Gue sih paham. Yang concern gue ketika itu memang ada sedikit unsur psikologisnya, karena kita berurusan dengan mind gitu, kayak misalnya pikiran yang gimana lu sebenarnya bukan brainwash ya, gimana lu dibikin fokus sama sesuatu, nggak ingat lagi kejadian-kejadian yang pernah gitu, sehingga lu bisa bekerja kalau kerja sesuai dengan tuntutan kantor. Sebenarnya secara simpel kayak di kantor juga sering kok itu outing, terus ada pelatihan itu kan dari gimana orang biar fokus terhadap pekerjaan. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi kemudian dalam cerita ini kita tarik sedikit lebih maju gitu sih. Tapi kalau soal genre sebenarnya, gue kalau ditanya sih apa ya? Mungkin drama suspense kali. Drama suspense. Suspense juga suspense. Gue lebih senang dibilang drama aja sebenarnya film ini. Drama aja. Cuman gue ngerti ketika tiba-tiba orang bilang futuristik tuh mungkin karena warnanya kali ya, gue ngerti. Gue nggak ngerasa. Gue nggak ngerti film futuristik sih. Nah, Bang, masih mengenai skenario tadi kan sempat ngomong nama Pak udah digodok segala macam. Ya. Ini ada sempat istilahnya TikTok kan nggak istilahnya sama Mas Andi Bakteri Yusuf ya atau Mas Irfan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak. Jadi memang nggak ada sama sekali, karena memang ketika gua membuat waktu mereka nawarin kasih skenarionya, memang totally different banget. Memang emang gue yakin banyak orang yang sangat sentimental dengan Love for Sale bisa-bisa nggak suka sama film ini. Karena memang nggak memanjakan perasaan mereka tentang keinginan tahuannya tentang sentimentalnya Love for Sale gitu. Vibe-nya beda. Vibe-nya. Dan gue memang nggak mau pergi ke sana. Emang gue totally keluar dari situ. Gue cuma meng-create apa sih yang terjadi dengan hari ini. Walaupun tetap latar belakang Love for Sale tetap gue pakai ya, maksudnya. Kenapa sih orang bisa jadi kayak gitu? Kan sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kan pertanyaannya lah, kenapa hari ini bisa kayak gitu ya? Nah, gue kasih sedikit dulunya di film ini. Gitu. Nggak akan menjawab semuanya, tapi mungkin bisa jadi juga. Sebenarnya kalau dibilang nih, kalau gue bilang nih ya, ini sebenarnya hari ini Love Ins ini kayak menjawab sedikit sama membuka lagi lebih lebar kemungkinan karakter ini mau dibawa kemana. Jadi besok-besok bisa jadi ceritanya lebih banyak. Iya sih, gitu. bener. Sebenarnya lagi ya. Sebenarnya itu sih. Jadi maksudnya kalau gue ngelihat mungkin dari franchise-nya Visinema atau bioskop online ada pemikiran ke sana. Jadi dari sini lepas dari ini cerita memuaskan hati penonton atau enggak, tapi yang gue sendiri juga pengen membuka kemungkinan lebih lebar lagi untuk cerita-cerita yang lain gitu. Jadi kalau kita ada yang bilang kok nggak jawabannya, kenapa nggak terjawabkan siapa sih hari ini sebenarnya? Ya garing dong kalau kita jawab semuanya di sini. Udah nggak menarik lagi karakternya ntar. Gitu. Bang, kan kalau soal hari ini kan waktu itu dibilang sama Mas Angga kita tuh pengen ngebuatnya itu jadi berbeda, futuristik. Nah, aku sempat ngebaca soal film Mas Angga, Ben dan Jody kan itu kan jadi film action. Sebelumnya itu mau dijadikan film komedi. Nah, kalau Arini by Love Inc. ini sebelumnya apakah memang udah di template sama Mas Angga mau dijadikan film yang ada rasa futuristiknya atau sebelumnya pengen digarap atau gimana? Udah sebenarnya dari awal udah begitu. Jadi sebenarnya dari awal memang udah diarahkan ke sana. Tapi waktu itu justru gue bilang idenya oke, tapi gimana caranya kita jangan jadi terperangkap dengan soal futuristiknya itu gitu loh. Tapi emang sana. Dan memang kalau aku lihat tuh kalau di Visinema tuh kan memang Angga tuh dia nggak mau emang ini sih dia nggak mau stay
di safety zone gitu loh. Kayak jadi kan kayak misalnya kayak bikin Arini by Love ini juga sebenarnya pertaruhan juga gitu. Kita coba nawarin sesuatu yang beda gitu. Lu suka atau nggak? Sebenarnya kan itu kan. Maksudnya memang keluar dari nggak usah nyaman dari ide gambarnya aja kalau gue lihat langsung ini apaan nih? Ini kok Love for Sale kok jadi begini? Orang pasti mikirnya gitu kan. Iya, betul. Tapi ya itu yang memang mau dicoba, lepas dari sukses atau nggak sukses, laku atau nggak laku ya kita nggak tahu deh. Itu udah di luar kendali gue. Maksudnya kalau gue justru tertarik dengan ide kenapa gue mau kerjain ini karena penawaran itu yang bikin gue menarik gitu. Kayak film ini gitu, tertarik untuk ngerjain film ini. Kalau misalnya ditawarin untuk bikin Love for Sale, mungkin gue mikir 2 kali karena yang lebih, ya kan. Tapi karena ini bikin beda gitu, itu yang bikin gue sebenarnya tertarik banget. Gitu. Nah, ini menarik nih Bang. Bang Adrianto kan ini kan udah cukup lama nih duduk sebagai sutradara dan baru kali ini comeback lagi nih Bang ya. Dan apalagi menangani sebuah franchise yang tadi itu Abang kan udah bilang ini pasti ini para tanda kutip pecinta Love for Sale, dan ini ya mungkin nih kaget istilahnya, belokannya pasti tajam banget istilahnya. Yang kalau dulu kan cinta-cintaan, mesra-mesraan, keluarga, ini tiba-tiba kok tanda drama tapi ada suspense nih kita ngomong ya. Nah, ini kira-kira nih tantangan yang Mas Adrianto alami apa nih Bang? Sebenarnya tantangannya sebenarnya mungkin waktu itu gue pertanyaan yang paling besar adalah orang bakalan suka nggak ya? Maksudnya orang akan bakalan suka nggak ini ya? Maksudnya how they react gitu. Karena ini alien banget kalau menurut gue. Para pencinta Love for Sale buat mereka pasti ini produknya alien gitu. Itu sih pertanyaan terpertama. Tapi kemudian terus gue mikir, oh ya udah kita lihat aja gitu. Ini. Tapi gue juga nggak mau terus jadi terperangkap untuk membuat film yang terus gue harus Love for Sale kan hari ini gitu loh. Itu gue nggak mau. Kalau gitu itu bagaimana Mas Bang Adrianto ini memandang hal itu? Maksudnya apakah wah ini Love for Sale kayak gini, gue harus nanganin franchise yang cukup disayangi oleh banyak orang seperti ini nih. Ini Abang ini melihat sebagai wah ini malah menjadi salah satu daya tarik, apa ini salah satu menjadi yang menakutkan? Daya tarik karena udah banyak penggemarnya kan. Pasti orang nunggu. Ini apa sih Arini of Love? Semua penggemar Love for Sale pasti nunggu. Ya kalau gue sih siapa aja gue, kalau mereka nggak suka pasti gue caci maki. Kalau mereka lihat sesuatu, ya kan, mereka bisa ada mendapatkan ternyata mereka membawa ke sini, atau mereka bisa dapat sesuatu yang ada clue-nya. Oh nanti jangan-jangan ada mau ada Love for Sale lagi nih. Kalau misalnya ada ini dari sini ini bisa melebar lagi nih kayaknya ceritanya Love for Sale ini gitu. Maksudnya dari franchise Love for Sale ini bisa melebar nih kalau kita lihat dari film ini gitu aja kayak gitu kan. Atau Love for Tiara. Gue nggak suka nih gitu, nggak apa-apa juga. Gue nggak suka ini sampah nih, gue nggak suka, bisa aja begitu. Iya sih benar. Iya sih benar-benar. Nah, kita masih menyambung ke soal tantangan nih Bang. Nah, dengan pemilihan cast-nya kita juga ngeliat ada Marissa Anita. Kita tahu Marissa Anita itu kan, wah udah apa ya? Kalau kita baca-baca dia tuh orangnya benar-benar pemilih banget, dan ketika acting tuh wah banget. Nah, kalau untuk urusan pemilihan castingnya ini, apakah Abang ada ikut terlibat atau enggak? Dan kalaupun ada, kira-kira alasan memilihnya itu apa? Jadi kalau waktu itu, kalau gue sih feeling aja. Jadi jadi waktu itu gue nggak kenal kan personally dengan Marissa. Terus kemudian produser gue bilang, Bang yang main ini. Kalau yang Diana, ada beberapa option ya. Terus waktu itu produser gue nyebutin Marissa, terus gue nggak tahu, gue nggak kenal soalnya. Boleh gitu. Terus gue di setup ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol. Udah sih pas gue ketemu, terus kita ngobrol soal ide dan ceritanya. Terus gue bilang, terus kita ketemu gitu, nyangkut. Terus waktu itu mereka juga bikin sampel satu scene. Kalau Marissa itu langsung di depan gue justru, langsung di depan gue, mainin satu part dari skenario. Terus udah hari itu juga gue bilang gue oke sama Marissa gitu. Terus kalau Kelly dia ngirim, kan ada beberapa tuh sebenarnya setiap orang tuh yang jadi calon kemarin tuh mereka ngirim video ya, karena itu kan lagi PPKM. Jadi semua ngirim video satu part dari scene yang kita pilih untuk dia mainin, terus dia kirim.
Terus dari situ gue milih. Terus kalau Kelly sebenarnya Kelly itu salah satu yang memang kebayang di kepala gue ketika gue baca skenario dari beberapa orang gitu ya. Terus gue minta dia, akhirnya setelah beberapa kali pertemuan ngobrol bla bla bla, akhirnya Kelly join the production. Nah kalau Faris tuh belakangan dia nongol, Faris tuh datang nongol dan gitu gue ngeliat ya udah oke, dia aja. Faris tuh ngirim juga. Ada beberapa calon, tapi terus melihat Faris sudah kayaknya oke dia aja gitu. Maksudnya. Tapi semuanya ngirim video kayak video cast mereka mainin memerankan, jadi di videoin memerankan beberapa scene dari skenario. Oke. Saya pikir itu ada maksudnya dalam arti pas kita membuat karakternya itu kepikiran, wah ini nih kayaknya cocok nih si Marisa nih, Mbak Marisa nih cocok nih dalam arti enggak ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi waktu itu memang prosesnya enggak begitu karena waktu gua terima skenario sebenarnya udah draftnya itu udah jadi tuh kan. Jadi pas sudah proses tapi gua emang kadang-kadang juga enggak, kalaupun gua baca skenario gua jarang sih memikirkan aktornya sebelum itu selesai. Setelah itu Kenapa selesai. tuh, Bang? Karena gue nggak mau stuck sama satu figur gitu loh ketika gue stuck sama itu jadi susah gue jadi mendingan gue blanking dulu, gue tulis aja dulu, terus kemudian berdasarkan apa yang berjalan itu terus gue baca lagi. Nanti kan ketika kita baca pasti muncul kan bayangan kita sendiri tentang karakternya. Nah itu yang kemudian akan gue cari siapa kurang lebih. Tapi kalau bisa juga sih ada memang orang yang kerjanya kan dibalik gitu ya. Dia memang udah ngebayangkan dia yang harus main. Nah kalau gue lebih seneng nggak begitu karena kayaknya kalau menurut gue jadi terbatas imajinasi gue ketika gue udah menentukan orangnya gitu. Nah kira-kira ada tantangan-tantangan dalam misalnya mendirect mereka gak nih? Kan ada beberapa kan memang baru kerja sama pertama kali ya, kayak si Mbak Kelly sama Mbak Dela ya, itu kan baru kerja sama pertama kali. Nah itu semuanya ya? Semuanya itu gue baru kenal dan baru ketemu di film ini dan baru kenal di film ini gitu. Personally ya, walaupun namanya udah sering dengar, personally baru kenal di film ini. Sebenarnya sih nggak ada sih ya, maksudnya kalau gue orangnya soalnya lebih suka open aja ngobrol. Misalnya kalau misalnya mereka punya ide, mereka boleh silakan melempar idenya, terus kita tukar pikiran. Terus kalau misalnya ada dari skenario yang menurut mereka, kok harusnya nggak begini, dan harusnya begini. Jadi nggak ada sih lebih. Mungkin tantangan kita sebenarnya waktu itu lebih ke waktu yang pendek untuk kita reading dan bla 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 segala macam persiapan untuk bisa dapetin benar-benar solid gitu loh. Terus waktu itu kan juga masa PPKM ya, maksudnya kalau kita ketemu juga susah. Jadi kayak ada reading yang memang readingnya kita lewat online offline gitu. Reading online-nya hanya berapa kali gitu. Jadi memang tantangannya mungkin lebih kepada teknis yang begitu dan di tengah pandemik kan. Kalau kayak dulu kalau pandemik banget kan sebenarnya. Maksudnya kita bertemu bisa langsung ini gitu. Physically lebih menarik sebenarnya. Maksudnya lebih banyak waktu physically untuk bertemu gitu. Walaupun nanti kita tak bertemu berapa kali ya dengan protokol kan. Tiap kantor harus swab gitu. Hidung dicop. Capek sih Bang ya. Visinema tuh ketat banget. Visinema tuh setiap kali ke kantor tuh harus swab. Harus swab. Iya. Udah pernah. Nah Bang, nah ini kita punya pertanyaan nih. Aku ada 2 pertanyaan karena aku juga penasaran. Karena kan Bang Adrianto itu kita kenal sebagai production design kayak Wiro Sableng, NKCT. Nah, ya pertanyaanku adalah production design itu apa sih sebenarnya pekerjaannya? Karena kan kita juga orang awam nih, kita nggak tahu nih production design ini apa. Kalau production design itu orang yang menjadi arsitek visual dari sebuah film. Jadi kayak misalnya kalau lu di skenario ada di situ apapun yang ada di skenario yang berurusan dengan visual, setting, terus kayak misalnya apa aja detail gitu ya. Jadi dia yang mengkonsep visualnya film ini kayak apa kurang lebih secara look, secara warna yang kemudian nanti kerjasama dengan sutradara dan sinematografer mereka mendefinisikan film ini looknya kayak apa. Jadi kayak misalnya kalau di skenario itu ada disebut sebuah Jakarta tahun 1967, sebuah bus bergerak terlihat dari atas, bla bla bla, sekian orang penumpang duduk dalam
di dalam bus seorang remaja sedang membaca koran. Nah, itu semua benda-benda itu koran, bro, itu semua dia harus sudah mikirkan tuh, kayak misalnya tahun 1967 itu Jakarta itu di film itu kayak apa, warnanya kayak apa, korannya koran apa. Kalau kita naik bus apa kira-kira yang dinaikin orang tahun 1967. Ya itu tugas production designer untuk mendefinisikan dan mendesain the whole things. Dan kemudian nanti itu dipakai sama sutradara untuk bercerita gitu. Nah kemudian sutradaranya dari konsep itu dia memakai itu, dan sinematografer di mana kita nge-shoot filmnya, bagaimana kita bercerita. Nah biasanya production design itu bekerja berdasarkan treatment dari sutradaranya. Sutradara kan biasanya udah punya the big concept of the movie. Ketika dia ceritain namanya treatment. Nah dari situ si production design itu membuat konsep besarnya dari visual film itu, dan juga mendesain, mengeksekusi dan memanage semua itu hingga terjadi sampai kelas syuting gitu. Nah, kalau orang mau jadi production design, mereka tuh harus punya keahlian apa dan harus kuliah apa? Sebenarnya kalau jurusan production designer ada, tapi kalau di Indonesia itu tata artistik ya. Kalau di KJ itu sebutnya tata artistik. Keahliannya macam-macam lah. Harus mengerti literatur, sejarah, lu harus bisa desain, ya kan? Karena urusannya lu kayak misalnya kalau pengetahuan dasar film, lu harus ngerti kamera, fotografi gitu. Jurusannya ada, kalau di KJ itu ada tata artistik. Kalau di luar jurusannya memang production design. Kayak sebenarnya production design itu istilah yang pertama dipakai di Amerika itu sama Cameron Menzies, itu production designernya Gone with the Wind. Jadi dulu nonton. Nah zaman dulu film kan dia adaptasi dari teater kan. Betul. Artian panggung terus difilmin gitu. Tapi kemudian ketika berkembang, kamera semakin ditemukan film warna atau segala macam, kemungkinan untuk syuting itu lebih lebar kan. Lu bisa keluar, ada track, ada apa. Akhirnya kemudian film itu lebih kompleks. Nah kompleksitasnya film ini juga jadi memerlukan seorang desainer nggak hanya sekedar menata panggung jadinya. Ya kan? Lu harus berpikir warna, lu harus berpikir ketika warna ditemukan, film warna, orang udah mulai putih lagi, warna itu pun harus didesain kan gitu. Kayak misalnya lu bikin film remaja sama film horor sama film sejarah, pasti warnanya beda gitu. Warna apa nih? Gitu loh. Terus semua juga harus didesain. Kayak misalnya kalau kita ngomongin film era tahun 80-an, atau misalnya kayak sekedar film remaja deh tahun sekarang. Remaja kayak sekarang tuh tahun kayak apa sih? Kamarnya kalau misalnya kita ngomong kayak dulu ya, waktu gue bikin Ada Apa Dengan Cinta, kamar cinta itu kayak apa ya? Anak muda itu kayak apa sih kamarnya? Yang relate gitu kan. Berarti kan itu kan perlu research dan perlu didesain. Nah, itu tugas production designer salah satunya. Gitu. Dan kalau nggak salah di film Ari ini, Bang Adrianto juga jadi production designer-nya ya. Nah, karena kita ngeliat production design-nya di sini, kita ngelihatnya itu, ini tuh nggak kayak di Jakarta gitu, kayak ini tuh di mana. Nah, untuk ngedesainnya itu berapa lama ya, Bang? Boleh ngerokok dan risetnya, boleh. Dan inspirasi desainnya itu dari mana gitu? Sebenarnya waktu itu inspirasinya sebenarnya, jadi dulu ada nih ya, ini sebenarnya pas gue baca cerita ini, dulu gue pernah lagi syuting di kota, terus tiba-tiba gue lagi jalan-jalan, kita lagi cari lokasi di kota, itu ada gedung-gedung tua yang di kota tuh ya, tiba-tiba ada satu gedung tua yang di atas itu pas kita lagi motret ada cewek-cewek gitu pada ngeliatin dari jendela, rame banget, tapi mereka kayak orang Jakarta gitu loh. Terus gue nanya sama ya satpam di situ, kan tempat apa sih mas? Oh ini apa? Tau nggak lo yang buat ngepul TKW gitu? Yang buat pelatihan. Tempat pelatihan gitu loh. Terus oke. Itu sebenarnya waktu gue baca skenario itu salah satu image yang terus gue ingat. Itu kan orang-orang datang dari mana aja ya, dikumpulin di tempat, terus mereka pasti nggak pernah keluar tuh sebelum mereka di-assign keluar kerja kemana aja gitu kan. Betul. Nah, inspirasi itu terus gue mencoba gimana caranya waktu kita lagi ngedesain ini, gue pikir ada dunia luar dan ada dunia dalam, dan dunia dalamnya harus definisikan dengan satu tone color tertentu gitu. Nah, waktu itu yang gue mikir adalah
kayaknya kalau lu kerja di tempat kayak gitu pasti rasanya dingin kan ya, nggak ada Betul, betul. Keluar. Sebenarnya itu sih ide dasarnya dari visualnya. Tapi terus kemudian sesudah itu dingin berarti kan udah jelas tuh kalau lu ngomongin dingin, tone color-nya udah pasti lu nggak akan pergi ke warm color. Lu nggak akan ke kuning. Makanya kalau lihat sepanjang film itu sekali-sekali doang lu ngelihat warna yang warm di situ. Mungkin di akhir film doang jangan-jangan. Jadi sebenarnya dianya sih kurang lebih dari situ sih. Walaupun ada beberapa foto, terus kayak misalnya, dan gue tuh sangat seneng kayak misalnya sebenarnya kayak kamar itu gue ngebayanginnya tuh ya begitulah orang kalau kerja di situ gitu. Maksudnya kayak kayak lu nggak punya personalities gitu. Karakter lu maksudnya karakter lu itu ditentukan oleh perusahaan, udah itu aja. Betul karena benar-benar seragam istilahnya ya. Kalau kita lihat itu tiap kamar itu seragam. Nah, nanti kita bahas yang di spoilernya itu. Jadi maksudnya mungkin orang kalau di luar, gue sih ngarepnya ya di alam bawah sadar orang bisa ngerasain itu tanpa harus bisa mendefinisikan kenapa rasanya nggak enak ya, atau kenapa rasanya ini kok nggak nyaman gitu ya. Ya mungkin emang tujuan gue gitu. Maksudnya memang lu bayangin kalau lu terus kayak misalnya nih kalau lihat banyak cermin, kalau perhatiin banyak cermin. Betul. Cermin itu kan metafor, kayak lu refleksi. Lu kalau ngelihat diri lu di cermin, lu bisa, gue ini siapa ya sebenarnya? Kan sebenarnya timpal itu gitu loh. Bisa yang kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak yang kalau misalnya bentuk-bentuk itu dapatnya dari metafor seperti itu sih, sampai akhirnya gue dapetin bentuk yang benar-benar. Tapi memang kalau ide awalnya itu adalah gue ingin menggambarin dua dunia yang satu dingin, satu hangat gitu aja. Oke. Ini menarik sih ya, karena memang istilahnya apa yang kita rasakan itu memang vibe-nya itu vibe dingin, vibe kurang nyaman, istilahnya kayak vibe yang tadi Bang Adrianto bilang ini nampak seolah-olahnya segala sesuatu diatur segala macam sih. Kalau gimana? Satu scene yang ada matahari kapan? Pas di luar itu ya, pas di luar ending. doang, iya. Pas di luar, dan itu pun di terakhir gitu. Yang di awal malam gelap, ada. Gelapnya juga gelap banget. Memang itu maksudnya itu yang gue rasain ketika gue baca skenario-nya gitu. Oke, ini menarik nih. Nah, ini sekarang nih kita masuk ke pembahasan mengenai filmnya ya Bang ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Love Inc, istilahnya organisasi Love Inc itu? Soalnya nih nggak tahu nih, kalau saya pribadi nih kok merasa ini kok seperti kayak human trafficking ya, tersembunyi. Nah, ini kalau yang saya pribadi dapat nih. Sebenarnya enggak, karena kan mereka kerja by kontrak. Kalau trafficking nggak ada kontrak loh. Tapi by kontraknya itu kan yang justru yang saya bilang itu tersirat tuh, dalam arti kan segala bisa pikiran kamu segala macam itu kan milik perusahaan, dan dari awal itu nggak bilang bahwa kamu akan di reset otaknya istilahnya. Iya. Nah, itu kan ada semua tertulis di kontrak yang di opening film sebenarnya. Jadi kalau dibaca tuh sebenarnya kan ada dialog yang ini apa ya maksudnya? Betul. Nah, itu kan bahwa semua waktu dan pikiran kamu bla 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 adalah milik perusahaan selama masa kontrak. That's it. Iya kan? Berarti maknanya memang kalau berarti maknanya kalau di brainwash itu berarti udah termasuk dalam kata-kata itu. Kalau tersirat dan tersurat. Begitu. Jadi kayak bahwa semua pikiran, ya kan, dan waktu kamu. Jadi tapi kan brainwash itu sebenarnya juga kalau kita lihat bukan semua orang di brainwash loh. Enggak. Mereka yang baru dapat klien kan, yang baru tanda kutip baru pulang dari klien. Ini kalau yang saya dapat ya Bang ya. Maaf kalau misalkan kalau itu dikoreksi. Nah justru ini kenapa saya berpikir. Gue rasa lu benar. Gue rasa lu benar. Yang lu tangkap itu benar. Coba ceritain.
Oke, jadi istilahnya mereka yang baru dapat klien pulang itu di brainwash kita bilang ya. Nah, permasalahan itu adalah yang saya tangkap itu adalah sampai mereka pun nggak kadang-kadang ini nggak ingat bahwa udah pernah sama temennya. Nah, itu kan berarti kan bagi saya pribadi ini sangat menyeramkan sekali loh Bang. Dalam arti dia itu walaupun di kontrak itu ditulis 6 tahun, menggiurkan 50 juta per bulan. Nah, tapi dia kan nggak tahu tuh. Soalnya setiap kali di resep langsung selamat datang di Love Inc. Seolah-olah baru pertama kali. Selamat datang di Love Inc. Padahal dia udah kerja 3 tahun loh. Tapi selamat datang di Love Inc. Dapat kotak baru lagi. Nah, itu maksud saya kenapa saya bilang itu ini sangat-sangat menyeramkan karena kontraknya itu hanya diketahui oleh orang-orang di atas, petinggi. Nah, itu dia tuh kenapa saya menyimpulkan seperti itu. Emang menyeramkan. Maksudnya memang menyeramkan, tapi sebenarnya mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak ketangkap sama penonton, apakah ada yang nangkap ada yang enggak gitu ya. Kan sebenarnya nggak semua juga diperlakukan kayak gitu. Sebenarnya adalah ada istilahnya itu, kenapa kan opening filmnya apa? Opening filmnya kan Hari Ini Lari, ya kan? Hari Ini Lari. Berarti kan ada certain rules yang dia langgar gitu. Certain rules yang dilanggar itu yang membuat dia kemudian di brainwash, sebenarnya begitu sih. Gitu. Bukannya selalu dalam arti kalau yang saya tangkap ini kayaknya semua orang yang udah istilahnya datang di brainwash supaya istilahnya di situ di friends gitu. Kode rahasia istilahnya atau klien-klien itu jadi nggak disimpan di otaknya daripada para pekerjanya karena hak milik dari perusahaan nih. Siapapun kliennya, mau klien nanti tiba-tiba politikus segala macam, ini hak milik perusahaan, jadi lu harus dihapus seperti itu sih kalau. Jadi memang apa? Ini sebenarnya sih kalau lu mau tanya gue ya, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita temukan. Kayak di kantor tuh sebenarnya juga banyak orang yang secara tanda kutip ya memang di brainwash juga gitu. Betul. Tapi bukan dengan secara kayak yang di film ini gitu ya. Tapi maksudnya idenya sebenarnya itu adalah kayak ide awal itu sebenarnya lebih kayak gimana kan sebenarnya kayak perusahaan Love ini juga bukan perusahaan jelek sebenarnya. Dia coba menawarkan sesuatu cara mencapai kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Nah, lu datang ke sini, gue kasih tawarin ini dengan jumlah uang segini, lu mau lu tanda tangan kontrak, ya udah, lu jalanin. Tapi ketika lu jalanin, lu harus ikutin rules-nya dong gitu. Ketika lu di tengah jalan berhenti, lu nggak bisa men gitu. Kan sebenarnya gitu. Walaupun segala tindakan itu tersirat bukan tersurat ya dalam kan tidak ada tulisan tidak dicuci otak kan gitu. Tapi kan dalam pekerjaan kita kita itu gitu loh maksudnya. Nah, terus kemudian ada sebenarnya cerita konsep kebahagiaan. Sebenarnya happiness itu apa sih gitu. Emang lu kalau dapat 50 juta sebulan lu udah happy? Enggak juga. Cinta itu apa gitu. Kenapa hari ini selalu balik ke satu hal yang ada satu hal yang selalu hilang dari kepalanya. Kura-kura. Apa itu kura-kura? Itu poinnya. Jadi maksudnya kayak cinta sejati. Maksudnya what is love actually? Lu bisa mendefinisikan cinta? Lu bisa nggak bilang lu harus jatuh cinta sama si A atau sama si nggak bisa. Cinta itu lu nggak bisa milih. Lu jatuh cinta aja, ya kan? Even di bawah sadar lu pun gitu, lu berusaha melupakan, lu tetap aja akan balik ke sesuatu yang sangat mendalam dalam diri lu. Sebenarnya itu sesimpel itu. Cuman gue nggak tahu orang get it atau nggak get it ya. Mungkin mereka, wah ini futuristik. Jadi ada clue-clue kecil sebenarnya yang kalau orang ngikutin tuh, itu. Jadi istilahnya mau dicuci otak semaksimal mungkin, istilahnya namanya cinta itu kalau sudah tertanam paling dalam itu kadang-kadang itu akan timbul ya. Iya. Terus kemudian sebenarnya itu sih. Terus dan kalau gue ngelihatnya kalau gue ketika bikin film ini, gue akhirnya udah berpikir malah ini udah bukan soal hari ini aja film ini. Jadi orang banyak yang selalu membanding-bandingkan dengan Love for Sale karakter hari ini. Kalau gue malah udah nggak ke sana. Itu udah bagian dari filmnya udah pasti ada, udah pasti nempel sama hari ini itu semua. Tapi kalau gue is more than that. Kalau lu lihat, ini udah bukan bicara hari ini aja. Ini bicara about yourself. Nah, lu kalau misalnya lu compare diri lu jadi hari ini, lu mau kayak apa tuh?
kehidupan kita hari-hari gitu loh. Nah, justru itu nih Bang. Soalnya apa? Ini saya agak ini yang saya dapat ya Bang ya. Karena ini benar-benar sangat menyeramkan. Dalam arti gini. Ini ibarat kata nih, kalau kasarnya ini ibarat kata nih loving ini perbudakan loh Bang. Dalam arti gini, mereka dikurung, makan di situ nggak boleh keluar, tidur pun dikasih obat tidur loh. Jadi istilahnya tidur itu dipaksa tidur. Dan istilahnya terus habis itu uangnya yang 50 juta kita nggak tahu tuh. Apakah mereka ingat bahwa mereka kerja setelah dicuci otaknya yang tadi saya bilang itu, apakah love for ink itu fair-fairan dalam arti setiap kali klien tetap ditabungin, atau istilahnya kita kan nggak pernah tahu 50 jutanya hasil kerja istilahnya hasil kerjanya daripada karyawan tanda kutip itu kemana? Tapi oke banget loh, lu sampai sejauh itu ya. Ini saya nungguin abang nih. Tapi ya maksudnya emang pertanyaan-pertanyaan lu itu adalah tujuan dari film ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan lu itu adalah salah satu dari cerita ini yang kemudian lu. Nah, sekarang sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau kita ngomongin perbudakan ya, in a soft way, ya kan, lu beli produk yang sama aja terus-terusan itu udah perbudakan. Betul. Secara nggak sadar, betul. Lu nggak bisa minum kalau nggak minum produk A gitu ya. Setiap hari itu harus ada di lemari es lu, itu udah perbudakan. Jadi maksudnya ini maksudnya love for ink sebenarnya lebar banget pada akhirnya. Kalau gua ngelihatnya, walaupun memang nggak semua bisa kita ceritakan dengan detail ya, apalagi waktu filmnya 70 menit ya. Nah, ini itu kan dia Bang. Kurang. Itu gue sadar banget ketika bikin juga, karena memang mestinya 1,5 jam atau kayak film pada umumnya. Tapi kan memang di Bioskop Online itu emang durasi itu hanya 70 menit, dan itu yang salah satu yang membuat kita nggak bisa cerita terlalu banyak sampai sedetail-detailnya. Tapi paling nggak kalau gue ngelihatnya, sebenarnya kalau gue buat gue pribadi, film ini kayak ngelempar opportunity banyak pintu untuk cerita-cerita berikutnya. Terserah deh lu mau bikin yang mana. Terus mana pas baru-baru ini juga yang soal kasus kerangkeng manusia itu, aduh saya bilang aduh ini kok kayak gini. Jadi maksudnya kemungkinannya itu, dan maksud gue ya kayak gini loh. Apa yang gue lihat, yang gue ceritain cewek-cewek di jendela itu yang itu mungkin itu legal loh, itu legal. Itu legal. Sama sih kalau kita lihat karena udah sign paper juga. Dan mereka emang nggak boleh kemana-mana kan. Boleh kemana-mana. Itu kan legal gitu. Terus mereka ada kontrak, semuanya jelas gitu. Masih kalau kita ngomongin dan tapi sebenarnya kan kalau kita lihat lagi it give question aja ke orang-orang gitu. Kayak lu tadi bertanya, ini menyeramkan sekali love for ink ini. Oh, emang mungkin emang iya. Tapi kan sebenarnya kalau lu dapat 50 juta sebulan buat orang yang nggak punya pendidikan tinggi dan dia nggak punya harapan hidup apa-apa, tiba-tiba dia ada solusi. Gua kerja 50 juta sebulan, oke lah, gua mau ngapain, ngerjain apa aja deh gitu. Yang penting gua bisa dapat. Itu beda juga gitu loh. Iya, betul. Solution gitu loh. Sampai kayak misalnya karakter Tiara bisa sampai ada di situ, kenapa ya kan? Itu kan juga solusi buat dia gitu. Walaupun pada akhirnya kan ketika kita hidup tuh, solusi itu nggak akan ada yang 100% menyelesaikan semua persoalan. Lu pasti akan terselesaikan sekian persen, lalu pilih yang mana nih? Nah, sekarang balik pertanyaannya adalah orang-orang ini pada akhirnya memilih kebahagiaannya dengan cara yang bagaimana? Itu pertanyaannya pada at the end gitu. Sayangnya ini kita nggak dikasih bocoran nih, si Arini ini kenapa bisa tahu nih ada love ink lamaran kerja ini bukan lowongan misalnya itu, dan kenapa itu dia nanti oh ada lagi kata Pak produsernya nanti aja nanti. Maksudnya kalau kita lihat ini lebar banget ceritanya, men. Maksudnya kalau mau nanti istilahnya jangan-jangan ada lagi spin-off of the spin-off. Ya. Bisa. Spin-off-nya Tiara mungkin ya. Bisa dijelaskan. Nah, gitu. Bang,
ini mungkin orang masih banyak yang bingung sebenarnya timeline cerita Arini itu kapan? Apakah sesudah Love for Sale, sebelum Love for Sale pertama, atau di tengah-tengah Love for Sale pertama menuju Love for Sale kedua? Karena kan di akhirnya ada post creditnya tuh. Post creditnya itu kalau menurut gue sih karena ini belum apa ya, belum nge-mention soal Ichan kan ada tuh di Love for Sale 2. Ini baru ngebahas Richard. Jadi kalau dalam pikiran gue sih sebenarnya juga lumayan bingung sih sebenarnya. Karena tiba-tiba ada post creditnya itu kayak, lah ini kan post credit dari Love for Sale 2 nih. Nah, terus lu masih kalau bingung dari gue sih bayangan nggak itu di mana waktunya? Kalau gue sih sebenarnya nyampur sih, kayak di awal cerita itu sebelum Love for Sale pertama, terus menjelang akhir, karena kan itu kan nggak mungkin cerita satu hari ya, kayak udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu. Di endingnya baru dipotong, jadi kayak setengah di awal itu Love for Sale pertama, setengah di akhir itu tengah-tengah Love for Sale sebelum menuju ke Love for Sale 2 sih. Kalau gue nangkep gitu. Kurang lebih gitu. Oh gitu. Jadi misalnya kayak kalau lo jeli itu sebenarnya ada repetition di situ. Pengulangan kejadian yang nggak perlu Jadi maksudnya ada pengulangan sebenarnya, ada pengulangan kejadian yang terjadi terhadap hari ini gitu. Maksudnya kalau lu ada masuk ke ruangan itu, masuk ke ruangan kan ada dialog. Kalau lu dengerin dialognya, ini bukan pertama kalinya kita ketemu hari ini. Betul. Soalnya kan kalau menurut saya sih juga gitu kan, soalnya kan awalnya itu kan 3 tahun yang lalu tuh, jadi dia udah kerja 3 tahun nih. Nah, jadi istilahnya dia mau kabur masih kontrak 3 tahun. Seperti itu. Dan kalau menurut saya ini kemungkinan besar ini setelah Love for Sale 2. Cuma kenapa itu tadi si Abang bilang, kenapa si Richard doang yang ada? Ya karena ya cinta sejatinya mungkin ya, cinta sejati terhadap itu kalau yang saya dapat nih. Jadi saya bisa jadi begitu, atau karena ada agent yang mirip-mirip Richard juga di situ kali jadi mungkin. Tapi perasaan nggak ada pakai kolor deh Bang. Makanya. Nah, itu ya kan. Jadi memang kalau buat gue sendiri, kemungkinan dari cerita ini kemungkinannya what next-nya itu mungkin orang banyak yang menunggu, wah jawabannya pasti dapat semua nih. Ya nggak bakalan lah. Kita kasih semua jawabannya. Kita kasih aja dulu. Nanti berikutnya baru deh. Oke. Nah nih Bang, tadi kan Abang kan bilang kan ini kan sebagai comeback-nya Abang sebagai sutradara nih. Sebenarnya nih apakah ada proyek-proyek selanjutnya nggak? Dalam arti, wah ini kayaknya semangat lagi nih untuk menyutradarai film nih, dalam arti. Kalau gue sih sebenarnya udah selalu semangat kalau nyutradarain itu. Maksudnya gue nggak berhenti juga sebenarnya dari tahun feature film terakhir gue tuh kan Bebek Belur ya. Di situ gue masih nyutradarain beberapa ya. Kayak kemarin tuh gue sempat nyutradarain, tapi yang maksudnya film itu yang kayak balik lagi kayak film, benar-benar film itu mungkin bioskop online ini ya. Gue selalu semangat, tapi gue memang kalau gue ditawarin terus hati gue nggak nyangkut gitu, gue nggak mau gitu. Pernah berapa kali ditawarin juga sih bikin film, terus gue ngerasa aduh gue kayak nggak bisa bikin film kayak gitu, gue nggak mau gitu. Maksudnya itu sih. Nah ini gue nggak tahu ya, gue ditawarin ini gue suka banget idenya. Lepas dari gue berhasil atau nggak berhasil itu kan macam-macam orang yang kritik ya, ada yang bilang bagus atau yang jelek itu, tapi gue suka cerita-cerita seperti ini yang maksudnya memberi membuka pandangan baru tentang banyak hal gitu. Gue suka itu. Tapi kalau soal nyutradarain pasti kedepannya gue sih pingin nyutradarain project-project yang gitu. Tapi kalau lu tawarin gue misalnya cerita-cerita yang yang bukan cinta remaja mungkin oke, tapi gue suka cerita-cerita yang yang agak yang lebih family, lebih deep gitu, soal gitu gue suka sih. Dan ini sebenarnya kalau menurut gue Arini ini sebenarnya kan idenya deep banget sebenarnya. Arini by Love in sini, maksudnya lepas dari kemasannya yang kayak gitu ya, tapi kan yang dibawa ceritanya itu sebenarnya kan sesimpel tentang ada manusia
manusia pengen hidup bahagia. Sebenarnya sama kayak kita semua sehari-hari. Sehari-hari kita kerja ngapain sih? Kita kan pasti pengen happy ya. Lu pengen happy, pengen dapur terus, ya kan? Tapi caranya orang-orang untuk menuju ke sana itu kan macam-macam. Terus kemudian ada orang nih yang dia harus menjalani ini untuk menjalani hidupnya. Sebenarnya kan itu aja. Dan itu buat gue menarik banget. Lebih enjoy jadi sutradara apa production designer? Gue kamanya kalau film tuh apa aja gue enjoy. Apa aja. Iya. Okay. Soalnya emang dari hati ya. Istilahnya udah. Karena gue memang nggak apa lagi yang mau gue kerjain, itu aja yang gue bisa. Ya kan? Tuh. Oke. Nah, kalau kira-kira ada nggak proyek impian dari si Abang nih dalam arti, aduh, gue pengen nih buat film sejarah atau bahkan gue pengen buat film horor atau sci-fi yang ke planet istilahnya atau istilah gitu, ada nggak? Gue pengen bikin horor lagi sih. Film pertama gue kan horor dulu ya. Terus kalau film sejarah gue pengen bikin Singamangaraja sebenarnya. Tahun kemarin pas pandemi gue bikin dokumenternya. Singamangaraja juga sempat kemarin nggak ada dokumenternya. Pinginnya sih suatu saat gue bisa bikin filmnya tentang gue. Kalau film sih mungkin kalau yang sifatnya sejarah dan budaya tuh yang menyangkut tanah kelahiran gue lah, Batak gitu ya. Gue pingin bikin film yang mengangkat kembali budaya gue sendiri gitu. Kayak kemarin tuh pas bikin Singamangaraja itu menarik karena gue jadi mendalamin lagi beberapa hal yang budaya Batak yang mungkin udah orang lupakan gitu. Kayak misalnya waktu kemarin tuh ada agama Malim, misalnya agama zaman dulu yang sebelum Belanda masuk udah ada di sana, waktu zaman Belanda udah ada di sana, terus kemudian sekarang itu banyak dilupakan walaupun sekarang udah diakui negara ya. Hal yang kayak ya basic balik lagi ke basic budaya kita as Indonesia gitu, entah itu Batak atau Jawa atau apa. Maksudnya gue seneng kalaupun punya impian, mungkin impiannya bikin film-film kayak gitu ya. Sama kalau yang fun, gue pengen bikin horor lagi. Horor tuh selalu menarik sih buat gue. Kalau sci-fi yang sampai ke planet-planet sih kayaknya enggak ya. Maksudnya kayak tiba-tiba pengen bikin Star Wars gitu, enggak juga, gue nggak. Kan ada moonfall, mungkin matahari jatuh gitu. Enggak lah. Kejatuhan matahari. Iya. Nah kalau horor kenapa? Tapi kalau gue mungkin kalau ngomongin futuristik film ya, gue lebih seneng mungkin yang resepnya lebih kayak misalnya tiba-tiba kayak kan kalau sekarang nih global warming. Iya. Katanya. Misalnya permukaan laut itu akan naik sampai berapa meter gitu. Nah, gue mungkin bikin film apa yang terjadi sama kita gitu misalnya. Kalau misalnya terjadi kayak gitu. Gue lebih senang yang gitu-gitu tuh. Kalau horor, pengennya bikin horor kayak gimana, Bang? Ini gue ada satu cerita sih yang lagi gue iniin, tapi mungkin lebih psikologi. Ya horor, tapi maksudnya horor yang gue nggak suka yang terlalu jump scare. Setan-setanan ya. Gue lebih suka yang gue tuh senengnya tuh yang kayak Jepang gitu loh, kalau klasik Jepang. Itu menurut gue scary banget. Maksudnya lu udah selesai nonton filmnya lu masih takut gitu. Dan bukan karena kaget, karena memang menyeramkan idenya. Gitu. Oke. Baik, Bang. Ini mungkin pertanyaan untuk menutup. Mungkin bisa nggak sih kayak kasih pesan atau harapan gitu untuk orang yang udah nonton Arini, apakah Abang kayak punya harapan kira-kira apa yang bisa mereka dapatkan dari Arini, atau mungkin dari yang belum nonton kira-kira harapan Abang apa? Ekspektasi apa yang harus dikasih sebelum menonton? Kalau menurut gue sih kalau buat nonton Arini by Love In sini, kosongin aja otaknya. Kosongin otaknya, nonton aja dulu. Gitu. Gitu. Nonton aja. Jadi maksudnya nggak usah, ya mungkin banyak orang ya karena penggemar Love for Sale, terus mereka pingin lihat ada Richard nggak di sini, ada si ini gitu. Kalau menurut gua sebaiknya ya boleh aja, tapi kalau menurut gua kalau ketika nonton Love for Sale buka aja pikirannya, coba nonton dan nikmatin. Bisa nggak lu nikmatin atau nggak nikmatin itu kan setelah lu keluar itu beda. Ya lu suka atau nggak suka nggak masalah.
Tapi ketika lu nonton aja dulu, terus coba dengerin dan ikutin clue-clue yang kecil gitu loh, yang ada di filmnya. Terus jangan terlalu, kadang-kadang kita kan nonton ya, nonton aja menganalisa gitu loh. Iya. Jadi susah kadang-kadang. Kalau gue tuh selalu berusaha untuk nonton aja udah, gue nggak perlu mikirin apa-apa, gue nonton aja. Gue ketarik nggak nih sampai 15 menit sampai 20 menit. Kalau gue nggak tertarik ya gue tinggal. Coba menonton dengan cara yang seperti itu. Nah kalau buat itu sih menurut gue, nanti lu pasti tahu lu akan suka atau nggak suka sama filmnya. itu udah cerita lain lagi. Dan gue nggak masalah, kalau gue kan anaknya gitu ya, maksudnya orang nggak suka sama filmnya, terus mau kritik apa aja, ya udah. Karena film itu ketika udah lempar, udah filmnya yang bicara, gue nggak perlu jelasin apa-apa. Ya kan? Jadi the movie will talk by itself. Orang suka atau nggak suka, atau filmnya jelek atau bagus, udah filmnya yang ngomong sendiri. Gue nggak perlu jelasin apa-apa ke orang. Oh ini filmnya bagus loh, film gue lo harus tonton. Nggak ada gunanya. Pasti yang akan bicara kan filmnya. Ketika lu tonton, lu mau suka atau nggak suka, udah filmnya yang bertanggung jawab. Gua yang bikin kan udah selesai. Ya walaupun akhirnya mungkin kalau jelek gue yang caci maki ya. Tapi kan gua nggak perlu ngejelasin film gua aja yang bicara sendiri. Jadi kayak misalnya kayak tadi lu bisa baca seperti tadi yang lu bilang, oh ini keren banget ya ini Lovitchi, ya udah. That's the movie talk to you, bukan gua. Gitu. Filmnya yang bicara itu kalau mungkin ada orang lain yang bilang, wah asik banget nih ya, bisa dapat 50 juta sebulan, gua mau tuh kerja di situ, ya kan? Itu lain aja, bisa aja. Ya, itu menariknya film kan itu, semua orang punya perspektif yang berbeda-beda. Dan itu aja, lu boleh suka, lu boleh nggak suka, itu is your choice sudah. Dan filmnya udah selesai, dan gua udah ngerjain sebaik mungkin yang gua bisa bikin, udah. Sesudahnya ke belakang tuh filmnya aja yang ngomong. Gitu. Oke, keren. Bang, ini satu pertanyaan nih Bang, ini benar-benar mengganggu sih. Itu kan ada kode-kode istilahnya dari para agen nih. Ini ada angka 4 NGGA, itu Angga, oke. Terus ada T4UFN, Taufan. Itu apakah gimmick-gimmick petinggi-petinggi atau apa nih? Atau nggak ada apa-apa? Itu sebenarnya kan opening title-nya itu memang udah gue desain dari waktu kita bikin skenario ya. Jadi memang depan tuh gue pingin satu shot beneran dari atas gitu ya. Kita memang membicarakan, karena kan sebenarnya ceritanya itu kan kayak itu sebenarnya metafor sih, kayak bahwa itu sebenarnya kayak lu kan kalau lu motret ya, pakai iPhone ceklek gitu. Itu lokasi lu langsung keluar kan. Kalau di iPhone tuh lu motret aja keluar. Jadi maksudnya seringkih itu kita sebagai manusia sekarang. Ngerti nggak? Privasi kita udah nggak ada. Oh iya, lu sama Apple tuh, lu di mana aja lu nggak bisa sembunyi, men. Kalau lu pakai iPhone. Betul. Pakai iPhone. Betul. Idenya sebenarnya itu kayak misalnya, terus kemudian ide itu gua buka jadi opening title grafis gitu loh. Jadi ini ada si sinematografer apa. Nah terus pas gua sampein ide itu kita kerjain, itu kan. Nah itu sebenarnya grafik kan gua bikin desain openingnya itu berdua bareng Irul, ada anak Jogja. Nah Irul tuh yang terus dapat ide, tiba-tiba dia bikin kode-kode itu gitu loh. Terus gue bilang, oke juga nih, lucu. Terus dibikin kodenya gitu. Gitu. Kodenya itu dari nama-nama orang yang kenal juga ya? Orang itu dibikin kode sama dia, which is sebenarnya nyambung sama idenya gitu loh. Sebenarnya sebenarnya jawaban kejadian sesudahnya itu udah terjawabkan di depan. Ya kan, jawaban pas dia nyetop taksi itu udah terjawabkan duluan sih. Karena udah ketemu. Gitu. Lu mau lari kemanapun, lu misalnya masih pegang handphone itu, ya lu kelacak. Ya, seperti itu. Buka WhatsApp pun kelacak ya. Iya, itu makanya. Itu maksudnya kan, gue udah di ujung Berung aja motret gitu kan, pas gue ngeliat. Lu kalau misalnya kayak di sekarang tuh kan, enaknya sih kita jadi tahu setiap motor kita, lokasi kita di mana, kita bisa tahu. Tapi itu sebenarnya semua nyambung ke sana kan. Sebenarnya idenya itu di depan. Di pusat, betul. Di pusat. Dan itu sebenarnya
kalau lu connecting sama ceritanya, opening itu udah mewakili ceritanya juga. Opening title itu. Nah, itu juga nyambung lagi. Yang penting nggak dimasukin chip kan ya. Nah, itu sempat saya kepikiran loh. Dalam arti dia buang handphonenya itu, mana mungkin nggak mau masukin chip kan. Nah, itu jadi sebenarnya kan kayak apa ya? Kan jadi waktu memang gue mencoba nggak mau kelihatan terlalu futuristik dalam segi teknologi dan visual, tapi secara pemikiran kalau orang jeli gitu ya, itu udah mewakili itu gitu loh. Rangkap dengan terus tiba-tiba di ruangan itu ada gadget yang bagaimana, terus terus dia harus di kepala. Gue nggak mau ke sana gitu loh. Makanya gue dari hal yang begitu aja, opening title-nya ada orang, ada tiba-tiba ada yang lewat, tung itu semua muncul gitu kan. Terus kalau sambungin lagi sama ending filmnya itu connected. Kenapa dia buang handphonenya segala macam? Jadi nggak perlu ada keamanan laser gitu ya. Gitu. Oke, ini seru banget nih Mas Rido ya. Iya, seru banget. Tadi udah mau ditutup, tanya lagi, nanti nggak habis nih diskusinya. Gue sih kalau diajak ngobrol pagi juga, selama kopi masih oke nih lanjut. Nah, lanjut. kopi hitam apa kopi hitam nih Cilo ngomongin kopi ntar. Oke. Thank you banget nih Bang nih. Kita sih berharap nih, kalau saya pribadi itu berharap nih supaya nanti entah ini dikembangkan nih, entah itu nanti bakalan jadinya itu Love for Sale 3 ataupun kalau saya pribadi masih penasaran nih Love Inc ini kedengkotnya siapa nih istilahnya. Kenapa bisa ada, bagaimana ada, di balik layarnya siapa, dananya siapa. Nah itu sih masih saya penasaran. Yang jelas sih, kayak gue bilang tadi, sebenarnya itu juga salah satu tujuan kenapa ini film ini dibuat adalah untuk membuka opportunities itu untuk ke sana. Jadi para penggemar yang mungkin nunggu, ya tunggu aja, pasti akan ada ntar. Ini. Jadi memang bakalan ke sana sih itunya. Jadi nggak akan stop di sini aja, karena kalau aku lihat ceritanya juga udah kelihatan lah ini pasti nggak akan selesai di sini. It's gonna be another one gitu. Ya itu di ruangan kerja Visinema tuh para penulis naskahnya udah gitu. Oke, lu tulis dikembangin deh. Love ini mana nih? Tapi ini acara ini apa sekarang interview ini sebenarnya ini live gitu ya? Terus kalau orang mau nonton lagi boleh? Atau misalnya gue mau share ke mana gitu? Oh nanti saya akan angkat ke YouTube Bang. Jadi ini kan nanti kan setelah ini saya edit dikit, terus habis itu nanti saya akan lempar ke YouTube. Nanti saya akan share linknya ke Abang nih. Oke, thank you banget nih Bang ya untuk untuk bincang-bincang ini udah hampir 1 jam nih. Banyak nih jadi banyak kejawab tadi itu keresahan saya itu akhirnya itu bisa ditektokin ya Mas Rido ya. Iya. Thank you Ado. Iya, thank you banget Bang ya. Dan untuk para sobat BB69 terima kasih banyak nih untuk mendengarkan pembicaraan kami dengan Bang Adrianto Sinaga, dan jangan lupa nih nonton hari ini nih By Love Inc di bioskop online masih ada, masih hangat. Masih hangat banget. Saya pun nonton 2 kali tuh karena saya ini kayaknya apa saya salah tangkap, apa saya ini bener loh Bang, saya nonton 2 kali loh. Karena saya mikir pikiran lu kemana-mana. Justru karena penonton pertama kali kemana-mana, jadi apa saya persepsi saya doang yang gimana, akhirnya kan ya udah saya nonton ternyata sama. Tapi reaksi lu itu adalah itu yang gue harapin dari penonton. Benernya. Yang tadi lu ceritain itu semua itu memang gue seneng someone get it gitu loh. Oke. Kalau gitu ya untungnya kalau dan untungnya dikonfirmasi nih. Kalau enggak saya bilang ke Rido, "Dok, ini maksudnya gini bukan?" Nanti Rido bilang, "Kok nanya gue bukan gue yang buat." Ya. Iya, apalagi ini ntar yang udah dengerin kan ntar bisa nonton lagi. Masa sih bener? Ya bisa ini. Masa sih perbudakan nonton lagi. Daripada saya yang salah ternyata perbudakan. Nanti saya pokoknya si Abang nih ya, saya udah dikonfirmasi ini sama Abang nih. Oke, thank you banget Bang ya untuk bincang-bincang santai ini kali ini nih. Semoga nanti karya-karya selanjutnya semoga kita bisa ngomong-ngomong lagi nih Bang ya. Ya, thank you. Sekali lagi tetap sehat dan see you. Yeah.